Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan UM Bougainville di channel yang membahas tentang bougainville dan tanaman hias lainnya. Di kesempatan sore hari ini, semoga para rekan-rekan pecinta tanaman hias dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tak kurang dari satu hal apapun. Di kali ini saya akan melihat-lihat hasil dongkelan bougainville yang 5 hari lalu saya tanam. Ya, ada yang menggunakan polybag, ada juga yang menggunakan pot plastik. Dan saya akan langsung pengawatan ya, saya akan kawati untuk mengarahkan percabangan-percabangan bunga kertas ini supaya nanti agak terlihat rimbun ya, supaya nanti bentuknya agak sedikit rapih dan enak untuk dipandang. Saya akan mencoba mengawati, dan ini sudah saya kawati sebagian dengan menggunakan kawat bonsai. Kawat bonsai ini ya kita bisa dapatkan di toko-toko online dengan harga kisaran 20 ribuan per 30 meter. Dan ini bahannya ya kawat-kawat bonsai. Oke, langsung saja. Untuk tahapan yang pertama, kita seleksi dulu percabangannya, kita pruning dulu sebagian daunnya. Setelah kita pruning, baru kita kawati. Tujuan pengawatan ini agar cabang-cabang bunga bougainville ini terarah dan juga terlihat lebih rapih nanti percabangannya, karena kita mengharapkan percabangan yang rimbun dan yang membentuk piramid ataupun gunung, yang nanti mudah-mudahan setelah berkembang bunga ini terlihat bagus ya, rimbun dan membentuk seperti piramid ataupun gunung ataupun segitiga ya. Jadi bentuknya ini kita usahakan bentuk gunung, bentuk piramid, supaya nanti setelah berbunga terlihat rimbun. Dan percabangan ini ya kita sesuaikan dengan ukuran kawat dan ukuran cabang. Usahakan kawatnya jangan terlalu yang besar, karena akan mempersulit penekukan kawatnya kalau terlalu besar. Jadi kita sesuaikan saja kawatnya ini dengan batang yang akan kita arahkan. Untuk penguatan ini baik jenis bunga kertas ataupun jenis pohon-pohon bonsai beringin, itu tidak ada trik khusus. Yang penting dalam pengawatan ini kita bisa menyesuaikan ukuran kawat dan juga ukuran batang yang akan kita kawati. Untuk selanjutnya ya kita ke pohon yang satu lagi nih. Ini pun sama hasil dongkelan yang 5 hari yang lalu, seperti kita dongkel dan sekarang sudah kita tanam. Untuk cabang yang agak besar, kita menggunakan kawat yang agak besar juga, karena supaya bisa menekuk cabang yang akan kita arahkan. Kita sesuaikan saja arahnya sesuai keinginan kita, arahnya kita tekukan. Yang terpenting jangan sampai dahannya ataupun cabang itu patah. Penekukan cabangnya jangan terlalu ekstrim, karena akan merusak cabangnya. Dan usahakan melilitnya kawatnya ini, kita lilitkan kawatnya ini jangan sampai terkena mata tunas ya. Jangan sampai terkena mata tunas pelilitan kawatnya ini, karena kalau sampai terkena mata tunas, dia akan menghalangi tumbuhnya mata tunas di sela-sela daunnya ya. Jangan sampai terkena mata tunas, kita usahakan lilitan kawat ini di sela-sela daun ataupun cabang.
Ini sekitar ada 4 pohon yang kemarin saya dongkel, dapat dari teman, dan ini rupanya sudah pohon yang agak besar juga batangnya, jadi saya akan maksimalkan pertumbuhannya supaya nanti sedikit rimbun. Dan yang ketiga itu ini ya, ini pun sama nih. Untuk pengawatan ini sebenarnya tidaklah sulit ya, kita cuman perlu kemauan dan keinginan, karena waktunya ini ya lumayan memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam kalau kita ingin rapih ya. Dan nanti setelah pengawatan ini sekitar umur 1-2 bulan, kira-kira tanaman ini sudah tumbuh dan juga batangnya membesar, barulah kita buka pengawatan ini. Dan ini yang ketiga itu sama ya, hasil dongkelan juga. Ini terlihat cabangnya juga sudah mulai tampak segar dan hidup, makanya saya langsung melakukan pengawatan. Untuk kawat bonsai ini kita bisa dapatkan di toko-toko online ataupun di toko-toko bahan tanaman. Ini kisaran harga 20 ribuan per 30 meter kalau tidak salah. Untuk jenis ukurannya bisa yang kecil ataupun yang besar, saya tidak begitu memperhatikan ukurannya. Cuma saya memakai 2 ukuran ya, ada ukuran yang sebesar lidi dan juga ada ukuran yang sebesar ujung lidi agak kecil. Dan yang ini ukuran sebesar lidi ya, lidi kayu kelapa. Ini bisa menekuk batang-batang yang memang lebih besar dari ukuran kawat ini. Dan kawat bonsai ini tidak istilahnya tidak berkarat, walaupun dia kena air hujan ataupun kena panas, dia tidak berkarat, jadi tidak merusak batang yang kita tekuk-tekuk ataupun yang kita kawati. Dan kebetulan ini memang pohonnya sudah begitu besar ya, sebesar betis. Jadi kalau kita menanam dari stekan ini lumayan lama ya, sekitar 5-6 tahun ini bisa mencapai sebesar ini. Tapi ini hasil dongkelan dari teman, jadi saya coba manfaatkan dan coba saya maksimalkan agar nanti terlihat rimbun dan bagus dan berbunga lebat ke depannya. Dan setelah kita melakukan pengawatan, barulah kita arahkan sesuai keinginan kita ya, dibentuk seperti apa. Jadi biasanya sih untuk pohon-pohon bunga kertas ini kita arahkan ya minimal dia membentuk piramid ataupun gunung, agar nanti bunganya terlihat rimbun. Tapi proses ini proses sampai rimbunnya ini lumayan lama juga. Setelah proses pengawatan, lalu kita proses pruning, dan setelah proses pruning
baru kita pemupukan untuk menyuburkan daunnya. Dan setelah daunnya subur baru kita proses percabangannya juga agar supaya lebih banyak cabang. Kalau banyak cabang dia sudah pasti nantinya akan banyak tunas bunga. Dan setelah cabang banyak, daunnya pun subur, baru kita proses pembungaan menggunakan pupuk dengan pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Oke, pengawatan 4 bahan bonsai ini sudah selesai. Yang hasil dongkelan, mudah-mudahan ini hasil dongkelan bisa tumbuh subur dan juga berbunga lebat sesuai yang diinginkan. Dan setelah kita pengawatan ini, kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Kurang lebih seminggu sampai 2 minggu pun dia akan tumbuh tunas-tunas daun baru ya, dan akan subur. Ya, terima kasih para sobat pecinta tanaman hias. Mudah-mudahan info yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.